Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini ada yang tahu nggak saya bikin apa? Jadi kali ini saya mau bikin kue koci atau biasa kalau di Jawa itu sebutnya mendut ya. Yang isian dalamnya ini adalah inti kelapa. Jadi teksturnya ini tuh kenyal, mirip banget sama mochi, tapi bedanya ada isian kelapa yang manis di bagian dalamnya. Dan yang bikin beda lagi, koci atau mendutnya ini saya bikin dari labu. Jadi teksturnya selain kenyal, padat, juga tetap masih lembut dan rasanya enak banget. Langsung aja gimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Pertama, saya siapkan ini adalah bahan utamanya yaitu labu kuning atau biasa di Jawa disebutnya waluh ya. Saya gunakan sebanyak 250 gram yang sudah saya kupas kulitnya dan saya cuci bersih. Selanjutnya saya potong-potong. Kemudian untuk waluh atau labu kuningnya ini saya kukus kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai matang. Sambil menunggu saya siapkan bahan untuk isiannya atau intinya. Ada kelapa muda, jadi daging kelapanya yang masih muda, 1 butir ukuran besar yang sudah dikupas kulitnya yang keras, kemudian diparut ya, jadi bersih dan juga putih nanti hasilnya. Selanjutnya ada gula pasir sebanyak 200 gram gula pasir. Untuk tingkat kemanisan ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau mau suka manis boleh ditambahin. Selanjutnya 4 lembar daun pandan yang sudah saya cuci bersih kemudian saya ikat. Jangan lupa air sebanyak 250 ml. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat inti kelapa atau isian dalamnya dari mendut atau kue kocinya. Setelah kurang lebih sekitar 15 menit, selanjutnya saya cek untuk labunya ini sudah empuk. Jadi bisa langsung diangkat atau dimatikan kompornya. Untuk menghaluskannya di sini saya menggunakan bantuan chopper. Kalau misalnya nggak ada chopper atau blender, boleh dihaluskan manual asalkan labunya benar-benar udah matang atau empuk. Saya haluskan labu kuningnya menggunakan chopper sampai benar-benar halus atau lumat. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jika sudah, saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan buat isian kelapanya. Siapkan pan atau wajan, nyalakan api, kemudian masukkan gula pasir, air. Selanjutnya diaduk sampai gula pasirnya benar-benar larut dan tercampur dengan air. Jadi tidak ada lagi butiran gula pasirnya yang terlihat atau tersisa. Benar-benar sudah larut, mendidih. Kemudian jika sudah saya cek seperti ini, gula pasirnya udah larut, ini tidak perlu saya angkat saring karena di sini langsung akan saya saring. Biasanya kalau misalnya ada kotorannya, jadi bisa terangkat ya, cukup disaring di atas pan aja langsung atau wajannya seperti ini. Kalau sudah dirasa bersih airnya, kemudian langsung saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Tujuannya supaya nanti manisnya itu nggak bikin enek ya, jadi nggak terlalu legit gitu. Selanjutnya untuk penambah aromanya, saya masukkan 4 lembar daun pandan. Setelah itu langsung saya masukkan kelapa muda yang tadi sudah saya parut dan juga sudah saya siapkan. Aduk sampai tercampur dengan merata. Untuk apinya di sini saya gunakan api sedang aja, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Campur kelapa parutnya sampai benar-benar teksturnya ini mengenai dengan gula pasir yang sudah larut ya. Jadi teksturnya benar-benar basah gitu. Setelah dirasa sudah matang dan teksturnya udah sedikit asat tapi tidak terlalu kering, masih tetap basah, matikan api kompor kemudian tunggu dingin. Sambil menunggu inti kelapanya hangat atau dingin, saya siapkan adonan untuk membuat kulitnya. Ini ada 65 ml atau 1 bungkus kecil santan instan.
Saya masukkan ke dalam gelas takar, selanjutnya setengah sendok teh garam dan saya tambahkan dengan air sampai dia berada di batas kurang lebih 250 ml. Jadi untuk airnya kurang lebih sekitar 200 ml. Aduk sampai benar-benar tercampur merata. Jika sudah, saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk tepung-tepungan atau bahan keringnya, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian saya masukkan 500 gram tepung ketan. Saya gunakan merek Rose Brand, atau kalau misalnya biasa bikin tepung ketan sendiri, diolah sendiri, itu boleh banget ya. Justru itu lebih fresh dan akan lebih enak hasilnya. Kemudian saya masukkan labu yang tadi sudah saya chopper dan haluskan sampai lumat. Setelah itu tinggal saya aduk sampai tercampur dengan merata sambil saya tambahkan dengan air santan sedikit demi sedikit. Sambil terus diuleni dan sambil terus ditambahkan dengan air santannya. Sampai nanti hasil akhirnya teksturnya itu benar-benar sudah ngeblend semuanya dan tercampur dengan merata. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti yang ada di video. Jadi kalau misalnya adonannya sudah bisa dibentuk atau dibulatin, kalau misalnya dipadatin di tangan itu udah padat, berarti tandanya sudah bisa ya. Untuk warnanya, karena tadi labunya warnanya kurang ya, jadi di sini saya tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning tua. Sebetulnya opsional aja, boleh pakai pewarna boleh tidak. Setelah semua ngeblend dan tercampur dengan merata, adonannya sudah jadi. Selanjutnya saya timbang adonan. Untuk berat per adonan ini kurang lebih sekitar 50 gram. Kalau untuk ide jualan ini ditimbang supaya nanti besar kecilnya sama ya. Setelah semua selesai ditimbang dan intinya juga saya sudah bulet-buletin seperti yang ada di video, berarti tandanya siap untuk dibentuk atau diisi ya. Pipihkan adonan tepung, kemudian taruh inti kelapa di bagian dalamnya atau di atasnya. Selanjutnya tutup inti sampai benar-benar tidak terlihat oleh adonan tepung. Ulangi step ini sampai semua adonannya habis ya, atau adonan inti dan juga adonan tepungnya habis. Semuanya sudah diisi oleh isian kelapa yang tadi sudah saya buat. Sambil saya mau isi adonannya dengan inti kelapa, saya mau ingetin untuk Bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Setelah semua adonan tepung habis diisi dengan isian kelapa yang tadi sudah dibuat, selanjutnya tinggal di sini akan saya bungkus dengan daun pisang. Sebelumnya saya sudah siapkan daun pisang yang saya sudah lemaskan di atas kompor atau boleh juga dijemur. Kemudian saya potong membentuk bentuk oval ya, seperti yang ada di video. Pilih daun yang bagian kaku itu nanti di bagian atas dan daun yang lemas itu di bagian bawah. Jangan lupa saya olesi minyak goreng terlebih dahulu sedikit di bagian tengahnya. Tujuannya supaya nanti kue koci atau mendutnya tidak lengket, jadi mudah untuk dimakan. Setelah itu gampang banget, tinggal dibentuk aja pinco atau lipatan seperti yang ada di video. Kemudian ambil satu buah adonan koci atau adonan mendutnya, tutup ke bagian dalam, kemudian untuk bagian atasnya tinggal dilipat lagi seperti yang ada di video. Rapikan bagian sisi depannya, setelah itu lipat bagian kanan ke dalam dan juga bagian kiri ke dalam juga.
Jadi untuk sisi kanan dan kiri dilipat ke bagian dalam. Setelah itu jika dirasa ada lebih sedikit, ini boleh dilipat ke bagian dalam seperti yang ada di video. Kemudian tinggal dilipat berlawanan sisa daunnya. Jika dirasa masih ada lebihannya, ini boleh dilipat kecil ya, jadi seperti mengerucut gitu. Setelah itu masukkan ke dalam lubang atau lipatan daun yang ada di depannya. Ini tujuannya untuk mengunci ya, supaya bentuknya ini tidak mudah lepas daunnya. Dan ini dia hasilnya. Lipatannya bagus dan juga rapi. Ulangi step ini sampai semua adonan koci atau mendutnya habis dibungkus dengan daun pisang ya. Setelah semua adonan selesai dibungkus dengan daun pisang, ini hasilnya bentuknya rapi, bagus, dan juga besarnya ini sama karena tadi ditimbang. Selanjutnya, setelah ini akan saya lakukan proses pengukusan atau memasak kue kocinya sampai matang di atas dandang atau panci kukusan. Sebelumnya, saya sudah panaskan panci kukusan terlebih dahulu, airnya juga sudah mendidih, dan langsung saya tata untuk kuenya di atas panci. Karena kuenya jadinya banyak dan saya pancinya ukurannya terlalu kecil, jadi ini ditata semaksimal mungkin aja. Selanjutnya kukus kurang lebih selama 35-40 menit atau sampai kue kocinya atau mendutnya ini matang. Setelah kurang lebih sekitar 40 menit saya kukus menggunakan api sedang. Ini dia hasilnya, kue kocinya sudah matang dan langsung saya matikan api kompornya. Selanjutnya tunggu sampai dingin atau hangat baru bisa disajikan. Ini dia hasilnya, kue koci atau mendut labu kuning ala saya. Aromanya enak banget, aroma daun pisang dan juga ada aroma labunya. Untuk hasilnya ini juga bagus. Lipatannya ini juga masih tetap stay ya, maksudnya tidak terbongkar atau tidak bungkusnya tidak terbuka gitu. Selanjutnya saya langsung buka bagian dalamnya karena saya penasaran sekali gimana bagian dalamnya, dan ternyata bagian dalamnya hasilnya juga bagus banget. Warnanya ini sangat cantik dan juga menarik. Teksturnya kenyal, lembut dan juga enak. Ada aroma dari labu kuning, sedikit gurih dari santan dan manis dari inti kelapanya. Ini benar-benar ngeblend nyatu seperti makan mochi tapi dengan isi varian inti kelapa yang enak dan juga manis. Manisnya itu nggak bikin enek dan nggak terlalu legit, jadi menurut saya ini sudah pas. Gimana cara bikin kue koci atau mendut, mudah bukan? Jadi jangan lupa cobain resep ini di dapur bunda-bunda semuanya. Kue koci atau mendut ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan, isian snack box, atau sebagai sajian pada saat ada acara di rumah. Jadi kalau misalnya ada labu kuning silahkan dicobain. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.